Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang logika matematika bagian kelima. Logika matematika bagian kelima meliputi materi sebagai berikut, yaitu penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan nanti kita akan mempelajari beberapa teori-teori tentang penarikan kesimpulan. Jangan lupa tonton terus sampai selesai video ini. Jika kurang jelas bisa diulang lagi atau japri saya. Kita mulai ke teori penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu modus ponens, kedua modus tollens, dan ketiga silogisme. Kita bahas satu persatu apa tentang modus ponens. Modus ponens, jika suatu premis ada dua pernyataan atau kalimat majemuk. Pernyataan yang pertamanya adalah P maka Q, bisa ditulis premis 1 atau P1 itu P maka Q. Premis yang kedua itu P, artinya mengiyakan pernyataan pertama, maka kesimpulannya adalah mengiyakan juga pernyataan kedua. Itu konklusi, itu kesimpulan. Contohnya, premis pertama, pernyataan pertama, jika belajar diperbolehkan tatap muka, ini adalah pernyataan P-nya, maka harus siap dengan protokol COVID, ini pernyataan Q-nya. Jika premis kedua ternyata membenarkan atau mengiyakan pernyataan pertama, belajar diperbolehkan tatap muka, otomatis konklusinya adalah Q, yaitu harus siap dengan protokol COVID. Harus siap dengan protokol COVID, artinya Q. Oke. Kalau belum jelas, putar ulang. Kita lanjutkan teori yang kedua, yaitu modus tollens. Yaitu premis yang pertama itu premis yang berbunyi P maka Q. Dan premis kedua yaitu menidakkan atau mengingkari Q. Otomatis hasilnya mengingkari P. Konklusinya ingkaran P. Contohnya, premis pertama, jika belajar diperbolehkan tatap muka, maka harus siap dengan protokol COVID. Di sini premis yang kedua nanti mengingkari Q, harus siap dengan protokol COVID, dirubah menjadi tidak siap dengan protokol COVID. Maaf, ini COVID. Maka premis A, konklusinya yaitu mengingkari P, yaitu belajar tidak diperbolehkan tatap muka. Belajar tidak diperbolehkan tatap muka. Jadi untuk modus tollens yaitu jika premis yang kedua itu mengingkari dari pernyataan yang kedua. Ini pernyataan 1, pernyataan 2. Pernyataan kedua diingkari, otomatis pernyataan 1 juga diingkari sebagai konklusi atau penarikan kesimpulannya. Teori penarikan kesimpulan selanjutnya yaitu silogisme. Silogisme, pernyataan pertama yaitu P maka Q dan pernyataan kedua adalah Q maka R. Ini adalah contoh kalimat-kalimat yang saling berkesinambungan. Kita coba P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R dari pernyataan pertama sampai pernyataan terakhir. Jadi dari pertama dan terakhir itu konklusinya atau kesimpulan. Contohnya yaitu yang pertama, jika belajar diperbolehkan tatap muka, maka harus siap dengan protokol COVID. Pernyataan yang kedua, jika siap dengan protokol COVID, maka warga SMK Negeri 1 Gendeng
senang. Berarti di sini belajar diperbolehkan tatap muka itu P-nya, harus siap dengan protokol COVID itu Q-nya, dan warga SMK Negeri 1 Geneng senang itu adalah R-nya. Maka konklusinya adalah atau kesimpulannya adalah jika belajar diperbolehkan tatap muka, maka warga SMK Negeri 1 Geneng senang. Ini contoh-contoh, ini contoh dari teori penarikan kesimpulan silogisme. Dipelajari lagi, putar ulang sampai kalian paham. Oke. Untuk tugasnya, di sini tentukan kesimpulan dari pernyataan berikut. Jika panen berhasil, maka petani senang. Panen berhasil, konklusinya apa? Yang nomor 2, jika aku tidak ikut daring, maka aku akan ketinggalan pelajaran. Premis kedua, aku tidak ketinggalan pelajaran. Konklusinya, yang ketiga, jika aku rajin, maka orang tuaku senang. Premis yang kedua, jika orang tuaku senang, maka aku akan bahagia. Maka konklusinya, tugas kalian dari 1, 2, 3 ini menentukan kesimpulannya menggunakan teori-teori yang tadi saya jelaskan. Terima kasih. Kurang paham, putar ulang. Tidak paham lagi, japri saya. Atau langsung datang ke sekolah, temui saya. Jangan lupa silahkan komen di video ini sebagai bentuk absen atau bukti kalian mempelajari, mengikuti video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.